Salam YouTuber pemula. Kita ada komenan ya tentang channel yang mengambil videonya dari TikTok, Rendra Project-nya ini ya. Rizal Mulk, Andre Suhen, Ozi TV aman, tolong Bang please jelasin. Oke Bang, videonya udah 300, katanya mau dihapus. Nggak ada watermark, sedangkan reaksi juga. Tapi kalau ada watermark bahaya aja, bahaya atau tidak mungkin maksudnya ya. Dan katanya ada narasi ya, tapi videonya yang mengambil dari TikTok ya. Rizal Mulk. Oke, kita copy, kita cek aja channelnya. Video TikTok tapi dengan narasi tambahan, narasi suara dia ya. Intinya kalau ada watermarknya TikToknya itu, kalau bisa dihapus TikToknya juga ya, logonya itu ya. Andre Suhen, Rizal Mulk, Andre Suhen, Ozi TV. Oh iya ini contohnya ya. Rizal Mulk, Andre Suhen. Ya, ini dua aja kita coba. Oke. Yang Andre Suhen dulu ya. Ini 2 hari sudah dapat ratusan ribu views. Ini mungkin channel orang lain ya. Udah ada iklan. Riglo Clinic by Dr. Cindy menghadirkan Intense Pulse Light. Nggak tahu ini monet atau tidak. Tampaknya monet ya, karena sudah ada jutaan subscriber. Sorry nih, abang udah punya istri. Dari awalnya saja ada video TikTok ya, tapi pemilik channel ini ya, dia itu menambahkan video dia ya, tampak lebih besar dia dan narasinya dipotong lebih banyak punya dia ya. Jadi beberapa detik video TikTok lalu dinarasikan dan sebagian besar videonya itu agak menyeluruh ya. Jadi inilah cara menambah narasi. Jadi video TikTok itu anggaplah yang kita ambil itu potongannya 20% ya, atau 30%. Nah, sebaiknya 70% itu selebihnya adalah suara kita dan video kita. Jadi diterima oleh YouTube. Jadi robot YouTube dan tim YouTube itu menganggap bahwa lebih dominan narasi tambahannya atau wajah tambahan yang bukan dari TikTok gitu ya. Jadi bukan konten digunakan ulang lagi, jadi menghilangkan hak cipta juga. Ya seperti itu kawan. Dek. Oke. Tapi stop lah ya, tobat dulu. Perbaiki diri. Nah, dia mengambil video beberapa detik itu termasuk fair use. Seandainya video-video yang diambil dari TikTok itu berhak cipta atau bahkan tidak berhak cipta, dia sudah mengamankan video ya, bahwa video yang diambil itu setidaknya pakai fair use. Selebihnya dinarasikan. Itu 2 kali lebih aman, lebih banyak narasi dan menghilangkan hak cipta kalaupun itu ada. Ini pintar ya yang punya channel ini ya, Andre Suhen ya. Seperti itu kawan. Kalau Anda membuat reaksi ya, videonya itu beberapa detik yang diambil dari TikTok, kalau bisa logo TikToknya juga dihilangkan, lalu lebih banyak narasi kita disambung ya, lalu video kita diperbesar seolah-olah lebih dominan video kita ya. Oke, Anda bisa mengikuti caranya Andre Suhen ya. Ini ngomong sekali lagi apa ini lo, baju Shopee lo. Nah, oke, kita tarik. Dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini. Nih. Nah, Ustadz Khalid Basalamah dipotong videonya beberapa detik dari TikTok, lalu dikomen dan dinarasikan oleh Andre Suhen, dan lebih cenderung lebih besar video Andre Suhen ya, dan begitu juga narasi suaranya lebih banyak dia. Jadi diterima dong. Ini tetap sambungan videonya pakai fair use, pakai menambah jalan cerita dan reaksi, tentu diterima oleh YouTube ya. Jadi kawan-kawan
ya ikutilah dia kalau mau, sesuai dengan apa yang sering saya ucapkan juga di video saya ya. Sekarang Andre Suhen sudah kita bahas ya. Sekarang tinggal Rizal Mulk. Jadi 2 saja cukup ya. Oke, ini kita lihat ada iklan. Lihat subscribernya. Bersama dengan kebahagiaan dan kreativitas. Wow, 7 juta. Ini berarti sudah dimonet asli ya. Dan kita harus pelajari, dan Anda juga bisa pelajari cara saya menerangkan bahwa permainan fire use ini dan tambahan narasi dan dominan video kita itu yang menentukan bahwa video kita aman ya. Dan diterapkan juga oleh YouTuber-YouTuber besar seperti ini. Apa yang sudah saya terangkan berlaku juga di sini, oke? Sampai jadi pusat perhatian. Aktifat. Hidup tuh udah tenang. Pembukaan itu video dia, banyak narasi di dia yang pertama. Oke, kita tarik. Suhen buat lesson beginian, bro. Masih di video dia. Temen-temen aku dijemput cowok. Oke. Ini hanya potongan gambar. Tentu ini adalah fire use. Jadi ada editan lebih diperbesar dengan kata-kata yang sudah menempel ya. Oke. Ini adalah suatu cara memanfaatkan fire use juga. Lalu disertai dengan narasi dan video dia sendiri yang relatif lebih dominan. Jadi seolah-olah lebih banyak narasinya dibanding gambar atau video orang lain yang diambil dari TikTok, entah sosial media yang lain ya. Ini adalah cara mengamankan dan memakai virus juga supaya video kita ya menjadi aman, bukan konten digunakan ulang, penuh narasi ya, pakai fire use ya. Modalnya suruh modal sendiri, lu minta untungnya doang. Oke, kita tarik. Oke. Komen-komenan dari sosmed, dari YouTube segala macam itu bisa diedit, ditaruh di sini ya. Ditampilkan di video, dan lebih besar video dia di studionya juga ya. Dan lebih banyak komenan dibandingkan kata-kata dari gambar yang diterakan di situ ya, yang tertera di situ ya. Habis spesiesnya walaupun udah ada yang Oke. Oke. Nah. Bentar. Oke. Ini potongan video dari TikTok atau apa ya, dari sosmed lain ya. Saya nggak tahu dari mana ya. Jadi kalau Anda mengambil sesuatu, gambar itu lebih aman ya. Kalau pakai video itu kalau bisa dipotong dari TikTok misalnya 1 menit, Anda ambil ya sekitar 5 detik sampai 20 lah ya. Kalaupun Anda ambil panjang itu bisa, tapi beresiko. Terus usahakan juga bahwa Anda mereaksikannya itu lebih banyak kata-kata atau video Anda daripada video yang diambil itu ya. Itu untuk mengamankan channel Anda ya, pakai fire use. Dan Rizal Mulk pantas diterima dan subscribernya jutaan ya, hanya mereaksikan komenan-komenan dan video dari sosial media lain ya. Pantas diterima monet dan langgeng sampai sekarang ya. Ozi TV, kata dia ada Ozi TV. Sekarang saya bahas juga Ozi TV. Nah ya, ini yang terakhir ya, jutaan subscriber, dan dia hanya menjadi pereaksi video-video yang sudah ada. Oke, 1 hari sudah ratusan ribu views. Kita ulas ya caranya supaya Anda bisa mengikuti jejaknya ya, mengomentari video-video yang sudah ada, apapun yang sudah ada, gambar-gambar yang sudah ada, dan reaksi itu jadi aman ya.
ada iklan yang dimonet dari channel yang diterima YouTube. Ini nggak bisa kita lewatkan ya, iklannya lumayan mahal. Nah, ini juga dari awal sudah tampilan yang mengamankan channel ya, karena video dia ya ini lebih besar ya dibandingkan atau gambar atau video orang lain yang diambil. Jadi 2/3-nya ini adalah dominan punya dia. Ini adalah mengamankan ya bahwa konten digunakan ulangnya itu lebih sedikit, apalagi dinarasikan. Oke ya, jadi sepertiga adalah video atau gambar dari sosial media lain yang dimiliki orang lain lalu dinarasikan ya. 2/3-nya atau lebih itu lebih dominan, itu untuk mengamankan. Dan inilah contoh YouTuber reaksi yang bagus ya, yang bisa bermain fair use, yang bisa mengakali hak cipta agar menjadi hilang. Oke. Nah, tadi potongan video dari mangkok itu ya, ada rambut entah apa makanannya atau rumput laut saya nggak tahu. Itu dia memotong beberapa detik videonya ya, itu fair use ya, itu prinsip fair use ya. Kalaupun dia ketakutan ada hak cipta atau tidak, setidaknya pemilik channel ini sudah tahu itu bukan dilarang tapi diperbolehkan ya. Jadi sudah aman videonya ya. Lalu tiba-tiba hilang video yang dari sosmed orang lain, itu tiba-tiba full video dia dengan narasinya, dengan reaksinya. Itu lebih mengamankan lagi. Anda bisa contoh kalau Anda bikin video reaksi ya. Oke. Ada video lagi tampak seperti rambut, tapi entah itu ya makanan apa ya. Nah, beraknya nggak keluar. Pas keluarnya WC kitanya nggak pengen. Nah, oke. Tampilan video kita 2/3 lebih besar, kalau ini 1/3. Jadi mengesankan bahwa video kita lebih dominan ya, biar konten digunakan ulangnya itu tampak lebih sedikit ya. Pas pengennya keluar beraknya kita. Oke. Nah, boleh mengambil gambar full tapi pakai fair use seperti tadi, potongan ya, supaya menghilangkan hak cipta. Nah, ada potongan rambut dan videonya tiba-tiba dipotong ya, langsung kita reaksikan dengan kata-kata apapun yang masih diterima YouTube, dan video kita tiba-tiba membesar full 100%. Dan itulah cara menghilangkan hak cipta plus konten digunakan ulang ya, full narasi. Oke, kita tarik lagi di tengah ya, ini videonya panjang 20 menit, full narasi. Nah, ada selingan-selingan. Nah, ini oke. Oke, jika full video ya, entah dari sosial media apapun, misalkan dia 30 detik, kita pun bisa ambil 30 detik tanpa dipotong, tapi usahakan video kita lebih dominan ya, 2/3 ya, dia 1/3 ya. Ini suatu taktik yang bagus juga, dan mungkin pemilik channel ini juga tahu bahwa video ini bukan konten berhak cipta, jadi tidak apa-apa, bisa digunakan ulang. Yang penting sebagian besar tampak terlihat video kita yang mendominasi, sehingga konten digunakan ulang itu dibaca oleh robot YouTube lebih sedikit minor ya. Oke. Nah, lalu tiba-tiba videonya hilang dengan reaksi ya, sambil seolah-olah melempar sepatu, entah dilempar jadi atau tidak, tiba-tiba video dia 100% ya. Jadi lebih banyak narasi dan video dia yang dominan dibanding video yang diambil punya orang lain ya. Gitu mainnya. Menunggu lama. Ya seperti itu kawan. Oke. Pantas YouTuber ini
sudah bisa berjuta-juta subscribernya, bermain fire use, bermain narasi yang begitu banyak, bermain tampilan video yang begitu mendominasi video milik dia, reaksinya ya, bermain sepertiga, 2/3 video dia, itu sudah membuat robot YouTube menganggap bahwa konten ini lebih banyak orinya, ya, memberi narasi. Oke, seperti itu cara membuat konten reaksi yang bagus, dan saya telah ulas begitu banyak dari YouTuber besar bereaksi, ya, konten sosial media lain. Salam YouTuber pemula.